Lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Myanmar pasca gempa magnitudo 7,7 dan bagaimana WNI di sana merayakan Hari Raya Idul Fitri? Kita akan tanyakan langsung kepada pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon, Harlianto. Selamat malam Pak Harlianto. Selamat malam Mas Reza. Baik, Pak Harlianto, sejauh ini bagaimana keadaan WNI yang berada di Myanmar pasca gempa? Alhamdulillah hingga hari ini seluruh WNI yang berjumlah 247 dalam keadaan aman dan baik. Dan kami terus memantau perkembangan WNI. Seperti yang kami laporkan kemarin, terdapat satu keluarga yang terdampak dari gempa. Insya Allah besok pagi akan menuju ke Yangon untuk sementara waktu. Dan satu keluarga itu kita akan tampung di guest house sampai kondisi di Mandalay kembali membaik. Secara keseluruhan Alhamdulillah aman, dan kami terus memantau setiap kondisi WNI dalam kurun waktu 24 jam, dan kita sudah siapkan juga hotline. Bagaimana para WNI merayakan Hari Raya Idul Fitri di hari ini, Pak Harlianto? Hari ini Alhamdulillah kita telah merayakan Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kita laksanakan di masjid yang ada di premis KBRI Yangon, yang sekaligus juga tempat Sekolah Indonesia Yangon dan Sekolah Internasional Indonesia Yangon. Dan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dengan masyarakat Indonesia yang ada di Yangon. Mungkin dapat kami sampaikan, sebagian besar masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tinggal di Yangon kurang lebih 220 orang dari total 247. Baik, artinya suasana Idul Fitri bisa berjalan dengan lancar begitu ya bagi para WNI, Pak Harlianto? Ya, baik. Alhamdulillah. Pak Harlianto? Pemirsa, kami akan coba kembali mengontak Pak Harlianto, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon. Tampaknya saat ini kami masih mengalami kendala komunikasi. Pak Harlianto, Anda bisa mendengar suara saya? Cukup jelas. Baik, baik, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, Alhamdulillah tadi kita laksanakan mulai jam 9.30 di gedung Jananuraga KBRI Yangon. Selesai jam 11, kemudian kami juga terus lanjut standby karena persiapan untuk menyambut tim Indonesia, tim misi kemanusiaan Indonesia yang akan ke Myanmar. Insya Allah Inasar akan besok pagi. Kemudian tim AJU dari KBRI sudah berada di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, untuk mempersiapkan keperluan dan teknis lainnya untuk kedatangan tim AJU dari Jakarta dan sekaligus bersama tim Inasar Indonesia. Baik, untuk satu keluarga yang Anda sebutkan tadi ikut terdampak, sebenarnya dampak seperti apa yang mereka rasakan ketika gempa terjadi? Dampaknya memang dari getaran gempa dengan 7,7 skala Richter itu sangat besar sekali, dan banyak kerusakan. Mungkin yang jelas terlihat di Sagaing yang merupakan salah satu tempat yang sangat terdampak. 90% dari bangunan yang ada hancur. Kemudian juga kami bisa dapat mengupdate kondisi jumlah korban jiwa yang sebelumnya disampaikan 1.700. Hingga hari ini diperkirakan sebanyak 2.928 orang yang meninggal dunia, kemudian 3.400 terluka dan 300 orang hilang. Dan dapat kami juga sampaikan
mulai hari ini sampai tanggal 6 April, pemerintah Myanmar menyatakan Minggu Berkabung Nasional dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 6 April. Dan juga kondisi rumah sakit yang ada di Mandalay dengan kondisi yang prihatin. Kemudian juga perawatan pasien saat ini berada di teras di halaman rumah sakit karena memang sebagian gedung yang rusak dan mereka tidak gunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Mandalay kemarin sempat jam setengah 2 siang mengalami gempa susulan selama 15 detik dengan kekuatan 5,1 skala Richter. Baik, Pak Harlianto, sejauh ini bagaimana koordinasi WNI di sana dengan KBRI Yangon ataupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait dengan pengiriman bantuan? Kami intens dengan Kementerian Luar Negeri dan juga kementerian terkait. Yang tadi saya sampaikan juga pemirsa melihat pada tayangan awal keberangkatan dari tim. Kami terus koordinasi, malam ini kami juga akan koordinasi lagi, mempersiapkan hal-hal yang perlu diperlukan. Insya Allah sekiranya tidak halangan tim Inasar akan tiba besok dan diharapkan di hari yang sama dapat melakukan pencarian para korban yang tentunya kami masih menunggu lokasi deployment dari tim Inasar. Nah, jadi kami terus melakukan koordinasi secara intensif untuk memastikan segala keperluan bisa dapat kami lakukan dengan baik sehingga pelaksanaan pengiriman bantuan kemudian pengiriman tenaga Inasar dapat berjalan baik dan bisa memberikan bantuan secara maksimal pada saat penugasan di Myanmar, khususnya di wilayah terdampak di Naypyidaw dan Mandalay dan satu Sagaing. Baik, dari 247 WNI di Myanmar, ini paling banyak berpusat di kota mana, Pak? Paling banyak di Yangon, lebih dari 220. Beberapa tersebar, ada beberapa di Mandalay di daerah terdampak. Kami terus memantau. Tadi saya sampaikan sebanyak ada 4, satu keluarga. Untuk sementara kami ungsikan dulu ke Yangon sampai kondisi membaik. Kami khawatirkan satu keluarga ini mengalami trauma karena memang guncangannya masih terasa yang terakhir kemarin jam setengah 2 dengan goncangan 5,1 skala Richter selama 15 detik. Baik. Pak Harlianto, apakah ada hotline atau telepon agar keluarga di Indonesia bisa menghubungi keluarganya di Myanmar atau ingin tahu informasi terkait dengan keluarganya, Pak? Bisa, kita sudah siapkan hotline di 0095 9503 7055. Mungkin kami ulangi, hotline KBRI Yangon 0095 9503 7055. 037055. Baik, kami ulangi 0095 9503 7055. Betul ya Pak Harlianto? Betul Mas Reza. Iya, betul. Baik, Pak Harlianto, terima kasih atas keterangannya. Sekali lagi, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon, Pak Harlianto sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.